Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1 akan menjelaskan laporan mengenai game teka-teki hewan bertulang belakang. Berikut adalah anggota kelompok 1. Yang pertama saya Bima Zenaji NPM Akhir 116, kemudian ada Fikri Rayhan Pertama NPM Akhir 106, kemudian ada Muhammad Dhani Ferdian Saputra NPM Akhir 147, kemudian ada Danendra Alvin Ansari NPM Akhir 301, dan yang terakhir adalah Muhammad Mega Nugraha NPM Akhir 213. Baik, berikut adalah tabel kebutuhan fungsional yang sudah disusun berdasarkan beberapa kriteria. Yang pertama adalah mekanika permainan. Kebutuhan fungsional yang masuk ke dalam mekanika permainan adalah menyajikan tantangan permainan, meliputi menyajikan tebak-tebakan berbasis hewan dengan variasi tingkat kesulitan. Selanjutnya adalah kebutuhan fungsional pelacakan kemajuan, meliputi mencatat dan melacak pencapaian siswa secara individu yang memungkinkan siswa melanjutkan permainan dari titik terakhir mereka dan membantu guru untuk membantu perkembangan siswa. Kemudian misi dan level, yaitu tingkatan level yang semakin sulit di setiap levelnya. Selanjutnya adalah kriteria penyampaian cerita. Kebutuhan fungsional yang masuk dalam sini adalah sumber daya pendidikan, yaitu menyediakan informasi edukatif tambahan tentang hewan-hewan yang muncul dalam game termasuk fakta-fakta menarik, habitat, dan perilaku. Kemudian kriteria selanjutnya adalah user interface. Kebutuhan fungsional yang masuk ke dalam user interface adalah visualisasi hewan, yaitu menampilkan gambar hewan dari buku pelajaran secara visual dan menarik, serta menyediakan informasi tambahan tentang setiap hewan. Selanjutnya adalah kriteria pendukung. Kebutuhan fungsional yang masuk ke dalamnya adalah database. Database siswa dalam game ini digunakan untuk menyimpan nilai setiap pemain untuk memungkinkan pemantauan kemajuan mereka. Selanjutnya adalah sistem autentikasi yang memungkinkan pengguna, baik siswa ataupun guru, untuk login ke dalam permainan menggunakan akun Gmail sekolah mereka. Selanjutnya adalah use case diagram. Baik, berikut adalah diagram use case. Di dalam diagram use case ini terdapat dua aktor, yaitu siswa dan pengajar. Untuk siswa sendiri, siswa dapat masuk ke dalam game, login, kemudian juga dapat melihat level, memilih menu, kemudian masuk ke dalam game dan mendapatkan petunjuk soal, masuk ke soal, memilih opsi jawaban, dan mendapatkan hasil. Dan selain itu juga dapat melihat kredit, yaitu informasi mengenai developer yang membuat game tersebut, dan dapat kembali lagi ke menu awal. Untuk aktor guru atau pengajar, hanya dapat mengakses menu login, kemudian dashboard, dan nilai dari setiap siswa yang memainkan game ini. Di sini saya akan menjelaskan dua diagram. Yang pertama adalah diagram konteks, dan yang kedua diagram bisnis. Di sini pertama ada diagram konteks, yaitu ada sistem Game Forest Wanderer, ada sistem antarmuka pengguna, lalu sistem integrasi e-learning, ada sistem analisis kemajuan siswa, lalu ada sistem manajemen pengguna, lalu ada sistem manajemen konten. Jadi totalnya di sini ada 6 sistem yang berada di sistem Game Forest Wanderer, termasuk sistem dari Game Forest Wanderer tersebut. Lalu untuk diagram proses bisnisnya di sini, di sini akan siswa akan memulai evaluasi. Yang pertama yaitu untuk sistem manajemen pengguna akan mencatat identitas siswa. Lalu untuk sistem Game Forest Wanderer akan mengajukan sebuah tantangan, lalu siswa akan menjawab soal-soal yang disajikan. Itu jawaban siswa akan ditampung di sistem antarmuka. Lalu setelah itu ada evaluasi jawaban. Setelah evaluasi jawaban terdapat pemberian umpan balik, di mana pemberian umpan balik ini diberikan oleh sistem integrasi e-learning untuk evaluasi jawabannya apakah benar atau salah. Nah, setelah pemberian umpan balik, di sini ada pembaruan kemajuan siswa. Untuk mengetahui seberapa kemajuan siswa tersebut dalam menyelesaikan soal dan pemahaman materi. Setelah pembaruan kemajuan siswa, di sini ada sistem analisis kemajuan siswa, di mana sistem akan menganalisis kemajuan siswa apakah siswa tersebut benar-benar memahami pelajaran tersebut atau masih kurang untuk menjadi bahan evaluasi selanjutnya. Saya akan menjelaskan sekuensi diagram. Oke, yang pertama di sini tokohnya ada guru dan siswa. Pada awalnya, guru dan siswa ini akan memulai, alias mulai dan menekan mulai. Pada pertama, halamannya sama, halaman mulai. Lalu siswa dan guru akan diarahkan login untuk akunnya. Setelah itu, di sini sudah berbeda. Untuk siswa lanjut untuk akses level dan menekan level pada halaman level. Sedangkan guru nanti akan masuk ke database untuk melihat skor pada siswa. Lalu siswa setelah halaman level akan masuk ke petunjuk dan soal dengan membaca dan mengerjakan soal. Setelah itu, setelah mengerjakan soal, maka akan validasi jawaban dan akan masuk ke kunci jawaban yang kembali ke hasil jawaban ke siswa. Setelah itu akan masuk ke database dan menampilkan halaman result. Setelah itu, semua skor dari siswa akan disimpan ke database yang nantinya akan diakses oleh guru. Setelah itu, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang diagram kelas. Di sini tentang hubungan dalam game ini. Yang pertama ada game. Dalam satu game,
memiliki banyak player di sini. Lalu dalam satu player memiliki banyak level. Aku mengerjakan banyak level. Setelah itu player juga membaca banyak peta petunjuk. Lalu satu level menampilkan satu animal. Pada berikutnya, pada satu game mencatat banyak pencapaian player-player. Setelah itu satu pencapaian player, satu pengajar memantau banyak player. Nah, kita mulai dari diagram state. Nah, ini state-nya adalah mengerjakan level. Jadi ketika player itu sedang ada dalam level. Bisa kita lihat di sini ada memilih. Ketika memilih, tuh player memilih. Nah, kalau salah, pindah ke checking, cek waktu. Kalau waktunya masih, maka ulangi menjawab. Nah, begitu. Kalau jawaban ini, kalau dia memilih jawaban benar, maka selesai itu level ke level berikutnya. Kalau ketika cek waktu tadi timer habis, terus keluar, kembali ke menu. Begitu. Ini output yang terakhir, yang satunya ini ke level berikutnya. Dan ini ke menu. Oke, lalu sekarang ke diagram aktivitas ya. Di sini kita punya dua entitas ya, dua aktor, murid dan guru. Nah, kalau murid dimulai dengan membuka game, terus login, memasukkan data diri, terus sistem menyimpan data diri, lalu siswa memilih level, terus dia membaca peta petunjuk, sistem menampilkan soal, terus siswa menjawab, lalu cek jika benar, lanjut ke level selanjutnya, terus cek lagi, jika level habis maka sistem mencatat nilai. Oke. Dan terakhir game selesai. Nah, jika level belum habis, maka lanjut ke level berikutnya dan seterusnya sampai habis. Nah, gimana kalau aktor guru ya? Guru ini untuk mengecek catatan nilai yang sudah ada, berarti yang pertama membuka game, terus akses login sebagai guru. Nah, setelah login sebagai guru, sistem akan menampilkan data kelas. Jadi guru bisa sorting dari kelas, terus guru memilih data kelas, lalu sistem akan menampilkan nama siswa di kelas itu dan skor yang ada. Nah, di sini kelompok 1 atau kelompok kami menggunakan model arsitektural berupa MVC, yang dimana model view dan controller. Kita mulai penjelasannya dari model terlebih dahulu. Di sini model berisikan menampung data yang meliputi properti level, model hewan, dan data lain yang perlu diolah oleh view untuk ditampilkan. Kemudian yang kedua itu melakukan manajemen data, yang dimana model ini akan diteruskan ke controller untuk dikirim datanya, dan di controller tersebut berisikan pengelolaan input dari user, manajemen permainan, koordinasi model, dan view. Kemudian dari controller ini akan diteruskan ke view nih. Nah, yang dimana di view tersebut berisikan meminta data game dari model dan hanya diolah untuk menampilkan data yang sekiranya penting dan informatif kepada user. Jadi, misal data-data yang tidak penting itu nggak bakalan ditampilkan gitu. Dan di sini contoh data yang penting dan informatif yaitu peta petunjuk, level, soal, serta pilihan jawaban. Dan kemudian dari view ini akan dilanjutkan ke browser untuk ditampilkan UI-nya seperti itu. Kemudian di sini saya juga akan menjelaskan tentang perwarupa maupun prototype. Di sini kelompok kami sudah membuat prototipenya di Figma, aplikasi gamifikasi yang berjudul Forest Wanderer. Nah, di tampilan home awal ini ada dua pilihan, masuk dan kredit, yang dimana jika kita klik kredit, nah itu akan muncul anggota-anggota dari kelompok 1. Kemudian ada masuk, yaitu kita klik saja masuk. Nah, di sini ada dua pilihan, yaitu masuk sebagai murid ataupun pengajar. Saya akan mendemonstrasikan yang murid terlebih dahulu. Jika kita klik murid, nah di sini si user akan memasukkan data dirinya, itu berupa nama dan kelas. Ya, nanti akan disimpan di database maupun sistem. Kemudian kita klik next saja. Nah, di sini bisa dicek di tombol pengaturan di bawah ini jika kita klik. Nah, tadi nama yang udah kita inputkan siapa, dan kelasnya siapa, dan tipe akunnya apa. Di sini sudah muncul informasi akunnya. Kemudian di tampilan selanjutnya ada pilihan level. Di sini kami menyediakan level 1 sampai level 10, yang dimana jika belum menyelesaikan level sebelumnya, maka level yang seterusnya ini masih terkunci seperti itu. Kemudian kita mulai saja di level 1. Nah, setelah kita klik levelnya, maka akan muncul peta petunjuk. Jadi peta petunjuk ini tuh sebenarnya kayak materi pengantar gitu sebelum soal. Kita klik next aja. Nah, kemudian di sini ada muncul level 1 dan gambar serta soal dan pilihan jawaban. Jadi di sini user perlu memilih jawaban ABC dari soal ini. Saya klik aja Mamalia, kita next. Nah, selama jawaban Anda benar seperti itu, dan nanti akan membuka level selanjutnya. Kemudian saya akan mendemonstrasikan jika masuk ke pengajar. Jadi pengajar, kita klik di sini, nama Pak Dadang, tipe akunnya admin, karena kita tadi masuk sebagai pengajar. Kemudian kita ada pilihan, setelah kita masuk pengajar, yaitu data siswa dan kredit. Kita pilih saja data siswa. Nah, di sini kita si user ataupun pengajar ataupun admin ini memiliki data kelas gitu, dari kelas 7A, 7B, 7C sampai 7F. Kemudian kita klik saja 7A misalnya di sini. Nah, jadi di data di akun pengajar ataupun admin nanti bakal langsung muncul nama siswa beserta skornya seperti itu. Baik, mungkin itu saja yang dapat dijelaskan oleh kelompok kami, kelompok 1. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.